Dari Aman, Yordania, kita menuju ke sebuah makam Nabi. Di sanalah terdapat makam Nabi Syuaib. Di sisi kiri kanan jalan adalah pepohonan di daerah lembah. Bis-bis wisatawan dari segala penjuru datang membawa para peziarah ke daerah perbukitan tenang ini. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu berdoa di makam Nabi. Nabi Syuaib adalah satu dari 4 nabi yang keturunan Arab. Yang lainnya adalah Hud, Soleh, dan Muhammad. Nabi Syuaib memperoleh sebutan Khatibul Anbiya karena kepandaiannya berpidato. Beliau berasal dari suku Madian, yaitu masyarakat yang mendiami lembah Mi'an yang terletak di antara Syam dan Hijaz. Ini adalah makam Nabi Syuaib, seorang nabi yang diutus Allah untuk mengajak kaumnya agar menyembah Allah. Menurut catatan sejarah, orang-orang Madian adalah sekelompok para pedagang yang menetap di bandar Khalifah Saudagar. Mereka tidak menyembah Allah, melainkan selain Allah. Dalam berdagang, mereka mengeruk keuntungan dengan penuh kecurangan. Karena itulah Allah mengirim Nabi Syuaib kepada mereka untuk membimbing ke jalan yang benar. Oleh Nabi Syuaib mereka diminta untuk berlaku jujur dalam berdagang. Dia mengingatkan bahwa keuntungan yang wajar dari perdagangan yang jujur adalah jauh lebih baik daripada keuntungan besar hasil dari kecurangan. Sedikit dari mereka mau menerima nasihat Syuaib, akan tetapi selebihnya berusaha menghalangi misi Syuaib dengan mengintimidasi para pengikutnya. Namun Nabi Syuaib pantang menyerah. Dia membujuk mereka untuk menyembah Allah dan memperbaiki akhlak mereka. Seruan dan peringatannya tak diacuhkan oleh kaumnya. Bahkan mereka menantang Syuaib agar meminta Allah menghadirkan bencana seperti yang ia ingatkan atas mereka. Kepadanya mereka bertanya, "Mana yang kau janjikan? Mengapa tidak terjadi? Mengapa bencana itu terlambat datang?" Allah kemudian mengilhamkan Syuaib agar meninggalkan desa itu bersama para pengikutnya. Kisah orang-orang Madian dikisahkan Al-Quran dalam surat Hud ayat 84. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib, dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan." Dengan kuasa Allah, sebuah awan tebal menggantung di atas wilayah Madian. Mereka menganggap bahwa mereka akan diberkahi, namun tak menyadari akan bencana yang mereka nantikan itu. Dengan sekali sambaran petir, seluruh penduduk Madian pun binasa. Maka riwayat kaum Nabi Syuaib yang tidak mengacuhkan peringatannya pun berakhir. Tak ada di antara mereka yang sanggup menolong, hingga akhirnya mereka pun lenyap dari muka bumi. Namun hanya Nabi Syuaib dan para pengikut setianya lah yang selamat. Nabi Syuaib dikenal sebagai seorang nabi yang sabar dan tawakal. Selain itu, dia juga memperoleh sebutan sebagai Khatibul Anbiya karena kecakapannya yang tinggi dalam berbicara dan berdebat. Sebelum dihuni beberapa tahun lalu, lembah ini hanyalah sebidang lahan subur di tengah gurun pasir yang ditumbuhi pohon-pohon fig, zaitun, dan delima. Hanya sedikit saja yang datang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan itu. Menurut cerita, mereka adalah masyarakat suku yang mendiami wilayah ini.
Ini adalah tempat Nabi Syuaib berada setelah bencana berlalu. Di tempat ini pula Nabi Musa menikahi putri Nabi Syuaib. Sebagai maharnya adalah berupa tugas menggembalakan domba ternak Nabi Syuaib selama 10 tahun. Tanah ini subur berkat adanya aliran air. Sekarang tempat ini menjadi tempat pemukiman baru bagi orang Yordania. Usaha keras ini jelas sangat bermanfaat karena dari tanah subur itulah para pemukim dapat bercocok tanam. Pernah seorang filsuf menasihati putranya agar tak menjadikan harta benda untuk melindungi martabatnya, menjadikannya sebagai juru penolong di dalam kesulitan, sebagai pengumpul kawan dan pengikut, penarik bagi kerabat dan sebagai perhiasan hidup di dunia. Kekayaan juga merupakan kunci surga, sebab banyak harta yang dapat diamalkan jika kamu memiliki kekayaan. Orang bijak berkata, pada saat banyak orang terlelap di malam hari, janganlah kau tidur, bangun dan berdoalah untuk memperoleh kemuliaan hidup. Allah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka menyebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Islam menyuruh umatnya untuk bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan mereka di dunia ini. Islam juga memerintahkan kita untuk berlaku jujur dan tidak bermalas-malasan dengan hanya menanti uluran tangan orang lain. Islam bukanlah agama yang kaku. Islam adalah agama yang menganjurkan keseimbangan dalam bekerja dan beribadah. Nabi Muhammad bersabda, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi dan beribadahlah seakan kamu akan mati besok.